Sementara itu, Rumah Sakit Kota Semarang dipenuhi pasien COVID-19. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Wongsonegoro, Semarang, pihak rumah sakit terpaksa mengubah ruang bersalin menjadi ruang isolasi untuk merawat pasien COVID. Pasien corona mengantre untuk mendapat perawatan. Mereka tidak hanya dari Kota Semarang, tetapi juga datang dari luar Kota Semarang. Sebagian pasien sebenarnya sudah ke rumah sakit yang lain di Semarang, namun ruangan ICU telah penuh. Ruang isolasi penuh, pihak rumah sakit pun mengubah sejumlah fasilitas ruangan sebagai tempat perawatan isolasi dan pasien yang belum mendapat ruangan ditempatkan sementara di IGD. Dengan keterbatasan bed yang tersedia, kami mulai membuka ruangan-ruangan yang dulunya kita sebagai rawat inap biasa, kita jadikan ruang isolasi dengan melengkapi sesuai ketentuan. Misalnya ada anterum, kemudian bertekanan negatif, dan tentunya pemenuhan SDM. Jumlah kasus COVID-19 juga meningkat di Indramayu, Jawa Barat yang menyebabkan ruang isolasi perawatan pasien corona penuh. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akan berupaya menambah jumlah fasilitas perawatan pasien corona termasuk jumlah kamar dan tenaga medis. Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Nina Agustina mengatakan fasilitas tersebut akan terpenuhi dalam waktu singkat dekat. Penambahan pasti, penambahan tadi ya salah satunya adalah semua rumah sakit RSUD menambah beberapa bed lah karena ya semuanya ini lagi meningkat ya mau nggak mau harus menambah paling nggak cuma hanya bisa sampai 20-25. Ya, saudara, angka positif COVID-19 yang melonjak berakibat pada jumlah ketersediaan rumah sakit bed occupancy ratio penuh di daerah Jawa. Lantas bagaimana upaya antisipasi penanganannya? Kita berdialog malam ini dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Alex, ini kalau kita lihat ketersediaan rumah sakit mulai penuh, bahkan sebagian besar melebihi kapasitas dari syarat WHO 60%. Nah, bagaimana sekarang update-nya soal ketersediaan rumah sakit? Mengingat sudah banyak juga jenis varian baru yang masuk ke Indonesia. Ya, yang harus kita ingat dan kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak boleh panik. Oke. Dan tidak boleh cemas. Yang penting itu adalah kita taat kepada protokol kesehatan, tidak boleh mengabaikan, dan kemudian tetap waspada. Ini jauh lebih penting, karena kalau sudah panik, cemas, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, bahwa memang benar bahwa hari ini kasus positif bertambah hampir 10.000. Dan kemudian itu membuatnya sudah 1.900.000 sekian sejak tahun lalu yang kasus positif. Dan kemudian juga bahwa yang meninggal hari ini dilaporkan ada 196. Jadi bergerak dari 170 sampai 190-an. Dan kemudian kasus positif yang ada di masyarakat itu sudah di atas 120.000. Dan secara nasional memang ada pertambahan daerah zonasi yang merah. Apakah itu kabupaten atau kota, kecamatan, itu termasuk di Jawa dan termasuk di Sumatera. Ya. Bahkan ada sampai 17 tempat di Sumatera. Dan di samping itu juga memang benar sudah ditemukan ada kasus mutasi sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi ini bukan berarti tidak ada jalan keluar. Dan mesti ada tindakan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Salah satu adalah dengan memperpanjang PPKM skala mikro. PPKM skala mikro itu juga membuka supaya terjadinya mikro lockdown di tingkat RT ataupun di tingkat RW. Dan tidak tertutup mengunci juga mikro lockdown sampai ke tingkat desa. Kalau desa-desanya semua zonasi merah, ya bisa dilakukan mikro lockdown-nya ataupun isolasi di tingkat kecamatan. Ini semua dimungkinkan. Jadi pemerintah sudah menghadirkan Babinsa, sudah menghadirkan Babin Kaptipmas, disebut dengan penebalan. Jadi mereka inilah yang akan menjaga pintu keluar masuk, mengawasi perimeter, mengawasi di mana zonasi-zonasi merah yang tidak boleh ada aktivitas, dan kemudian mengawasi juga zonasi hijau, supaya yang hijau juga jangan sampai menjadi merah.
Dan ini semua adalah program yang harus dikerjakan di sektor hulu. Oke. Dan kemudian tidak boleh meninggalkan kontak tracing. Jadi sebagaimana yang harus disepakati, testing, tracing itu harus semakin tinggi. Baik, harus Pak Alex. maksimal dan logistiknya harus didukung. Baik, Dan kemudian isolasi yang tersentralisasi juga harus disiapkan. Baru kita berbicara dengan sektor hilir. Sektor hilir itu adalah rumah sakit. Dan di mana rumah sakit akan menjalankan perawatan mulai dari UGD, ruang isolasi, sampai dengan ICU. Dan memisahkan mana pasien ringan, mana sedang, mana berat, dan mana critical illness. Baik, Pak Alex. Jadi ini semua konsep yang ditata. Baik, Pak Alex, tadi sudah Anda jelaskan upaya-upaya apa saja yang mungkin akan kita lakukan dan sudah kita lakukan lah lebih tepatnya. Tetapi melihat fakta tadi, Pak Alex, bagaimana banyak rumah sakit yang sudah penuh sejumlah tempat yang harusnya bukan untuk isolasi COVID, dijadikan jadi ruang isolasi COVID. Apakah kita cukup nanti rumah sakit untuk menampung pasien corona? Sembari ya, Pak, maksudnya? Ya, jadi rumah sakit di Indonesia itu yang sudah dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan itu ada 3.034 yang merawat COVID dan non-COVID. Dan rumah sakit yang dedicated untuk sebagai rumah sakit rujukan COVID itu lebih kurang 982. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan peluang juga rumah sakit lain untuk bisa merawat untuk COVID. Dan tentu nanti perawatannya ada kalanya. Apakah pasien ringan yang bergejala, kemudian di rumah sakit rujukan utama yang sedang, ini sudah diatur. Dan yang berikut lagi adalah bahwa sudah diatur bagaimana konversi tempat tidur. Jadi kalau di situ sudah ada bornya masih di bawah 60%, maka ada konversi misalnya tempat tidur rawat inap non-COVID 20% menjadi COVID. Baik. Kemudian ICU-nya yang non-COVID 10%. Demikian juga kalau dia sudah bornya di atas 60-80%. Pemerintah sudah mengatur, mengkonversi 30% tempat tidur rawat inap untuk COVID. Dan kemudian kalau zonanya sudah bor di atas 80%, tentu mengkonversi minimal 40% tempat tidur rawat inap untuk menjadi pasien COVID. Berarti dipastikan jumlah ketersediaan rumah sakit itu cukup ya, Pak Alex? Artinya rumah sakit masih cukup dan masih artinya cukup, okay. Dan kemudian yang penting adalah distribusi. Oke, Jadi baik. jangan dalam satu kecamatan itu kita mengirim ke satu rumah sakit yang favorit, semua dikirim ke sana. Jadi rumah sakit itu mempunyai kemampuan rata-rata untuk perawatan, untuk ringan, bergejala itu sudah terlatih, sudah ada SOP-nya. Baik. Dan Yankes sudah melatihnya. Oke, terakhir pertanyaan saya singkat saja Pak Alex. Dengan lonjakan kasus COVID, dan pemerintah juga menyatakan akibat kemarin mudik lebaran, kemudian kalau kita lihat lagi ke belakang banyak sekali saat ada wisata ya tidak mematuhi protokol kesehatan. Apakah ini bisa memunculkan potensi second wave COVID? Sampai saat ini parameter-parameter mengatakan bahwa ini gelombang kedua belum terpenuhi sepenuhnya. Belum, artinya kita tidak perlu menarik tuas darurat, Pak, rem darurat? Yang penting itu adalah bahwa pelaksanaan 3T dan 3M itu harus sudah lebih ekspansi. Jadi harus lebih maksimal. Dan kemudian mereka yang dilakukan isolasi mandiri harus menuruti panduan isolasi mandiri. Tapi kalau rumahnya tidak ada, tidak cukup, pemerintah menyiapkan tempat isolasi mandiri. Dan yang paling penting adalah kepatuhan masyarakat. Kepatuhan untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan. Kita jangan kumpul-kumpul lagi. Itu sudah disampaikan bahwa semua ini terjadi oleh karena kerumunan, kemudian makan bersama, kemudian juga berwisata ataupun juga pergi ke pasar. Sepanjang ini bisa kita kontrol, ini bisa akan turun segera. Dan kemudian bagi mereka yang komorbid dan bagi mereka yang memang sudah mempunyai gejala, ini harus segera ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda isolasi mandiri di rumah. Karena kalau ditunda di rumah, nanti pergi ke rumah sakit yang dicarinya nanti intermediate dan ICU. Tapi kalau lebih dini ke rumah sakit, itu akan lebih baik dan bisa ditangani. Baik, kita semua harus mematuhi protokol kesehatan, berjuang bersama, bertanggung jawab bersama. Terima kasih Pak Alex telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.